Mengapa keputusan finansial jarang murni logis? Setiap manusia adalah produk dari masa lalunya. Bukan hanya cara berpikir dan bersikap, tetapi juga cara seseorang mencari, menyimpan, dan membelanjakan uang. Banyak orang mengira uang adalah urusan logika dan angka. Padahal dalam praktiknya, sebagian besar keputusan finansial lahir dari ingatan emosional yang belum sembuh. Uang bukan sekadar alat tukar. Ia berkaitan langsung dengan rasa aman, harga diri, dan kendali hidup. Uang dan ilusi rasionalitas. Secara teori, manusia mengambil keputusan finansial secara rasional. Namun psikologi membuktikan sebaliknya. Emosi sering memegang kendali. Ketakutan, pengalaman masa kecil, dan trauma lama sering bekerja di bawah sadar, mengarahkan pilihan tanpa kita sadari. Itulah sebabnya strategi yang sama bisa menghasilkan hidup yang sangat berbeda pada orang yang berbeda. Trauma kekurangan menimbun tanpa rasa aman. Orang yang pernah hidup dalam kekurangan sering tumbuh dengan keyakinan bawah sadar. Besok bisa habis. Akibatnya, mereka menabung berlebihan, takut mengambil risiko, dan sulit merasa cukup meski sudah aman secara angka. Uang menjadi benteng ketakutan, bukan sumber ketenangan. Menghamburkan untuk pengakuan. Sebaliknya, mereka yang pernah diremehkan sering menggunakan uang sebagai alat pembuktian. Belanja bukan demi kebutuhan, tetapi demi terlihat berhasil. Uang berubah menjadi bahasa harga diri, padahal pengakuan luar tidak pernah cukup menyembuhkan luka dalam. Ketidakpastian dan takut investasi mereka yang tumbuh dalam lingkungan tidak stabil sering memandang risiko sebagai ancaman, bukan peluang. Bagi logika, rugi adalah proses. Bagi trauma, rugi terasa seperti kehilangan diri. Akibatnya, uang disimpan tapi tidak bertumbuh, dan rasa aman justru berubah menjadi stagnasi. Uang sebagai pelarian emosional, banyak orang menggunakan uang untuk menenangkan emosi, belanja saat stres, menghambur saat hampa. Masalahnya bukan pada uangnya, tetapi pada luka yang mencoba ditutupi. Yang sakit bukan dompet, melainkan batin. Hidup berbeda dua orang dengan penghasilan sama, bisa hidup sangat berbeda karena hubungan mereka dengan uang berbeda. Hubungan itu dibentuk oleh pengalaman awal, pola orang tua, dan cerita emosional masa lalu. Uang hanyalah medium, ceritalah yang menentukan arah. Strategi tidak cukup tanpa kesadaran buku keuangan, dan strategi investasi penting, namun tidak cukup jika batin masih dikendalikan luka lama. Yang tidak disadari akan terus mengendalikan. Penyembuhan tidak dimulai dari angka, tetapi dari keberanian melihat masa lalu. Saat luka disadari, uang berhenti menjadi pelarian dan kembali menjadi alat. Di titik itu, keputusan finansial tidak lagi didorong oleh takut, tetapi oleh kesadaran. Uang selalu membawa cerita. Dan selama ceritanya tidak kamu sadari, ia akan terus mengendalikan hidupmu. Namun saat kamu berani memahami luka di baliknya, uang berhenti melukai dan mulai melayani hidupmu. Subscribe channel ini sebelum kehilangan jejak dan lo berhenti memahami dunia.